Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia ibu-ibu kader PKK di Kecamatan Lawang, kami akan memperkenalkan diri. Tim dari Poltekkes Kemenkes Malang, Prodi Keperawatan Lawang, Kampus 2. Saya Nurul Hidayah akan menyampaikan materi tentang protokol kesehatan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami akan menyampaikan bagaimana seharusnya yang perlu dilaksanakan baik di keluarga maupun di masyarakat, serta penyampaian agar memudahkan para keluarga kita, baik itu anak-anak, remaja maupun lansia, serta diri kita sendiri sebagai contoh dalam melakukan protokol kesehatan. Demikian prakata dari saya. Selanjutnya akan saya sampaikan materi tentang protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu para kader yang berbahagia, saya akan menyampaikan tentang canda mas COVID. Bukan perempuan ya, jadi COVID ini merupakan sebuah lawan yang harus kita lakukan ya. Jadi kita canda mas COVID untuk mencegah dan mengendalikan agar tidak sampai kita terkena, keluarga dan lingkungan kita sehat dan tidak ada yang menderita COVID-19. Ibu yang berbahagia, saya akan menjelaskan apa itu canda mas COVID. Mas COVID ini kita umpamakan laki-laki, mas ya. Jadi kita canda biar dia itu bisa kita cegah dan kita kendalikan agar tidak mengenai diri kita, keluarga dan lingkungan. Bagaimana caranya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Sebelum kita membahas tentang bagaimana cara mencegah dan mengendalikan, kita harus tahu sekilas ya, apa itu corona. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius. Coronavirus jenis baru ditemukan manusia sejak kejadian luar biasa di Cina, Desember 2019. Sehingga menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 yang disebut dengan COVID-19. Adapun gejala umum yang bisa kita lihat yaitu demam lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian batuk kering, batuk pilek, dan sesak nafas. Jika pada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah merawat atau kontak dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Selain demam, batuk pilek, ada letih lesu, sakit tenggorokan, kemudian gangguan sesak pernafasan. Penularannya bisa menyebar melalui tetesan kecil atau disebut dengan droplet ya, dari cairan hidung atau mulut pada saat batuk, pada saat bersin, bahkan bersuara ya. Ini cairan yang ada di mulut kita bisa berpindah ke orang lain, ke benda-benda ya. Makanya bila orang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi, maka orang itu harus membersihkan dari cairan tersebut. Nah, kemudian jangan sampai menyentuh mata, hidung, mulut, ya, segitiga wajah ini agar tidak terinfeksi atau masuk ke dalam tubuh kita. Seseorang yang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita ini akan menyebabkan bisa tertular. Makanya kita harus menjaga jarak kurang lebih 1 meter dari orang yang sakit. Ibu-ibu kader PKK yang berbahagia, saat ini kita dikatakan hidup dalam kondisi adanya wabah COVID-19.
pola kehidupan yang kita lakukan pada stase pola hidup new normal. Apa itu new normal? Nah, belakangan ini istilah new normal terus disosialisasikan. Keadaan baru ini diprediksi menjadi kebiasaan baru umat manusia setelah pandemi COVID-19 yang berdampak sangat luar biasa. Misalnya, orang akan mementingkan kesehatan dan kebersihan dalam kehidupan sehari-hari demi mencegah berbagai penyakit termasuk infeksi virus yang berbahaya. New normal penting diketahui. Hal ini terkait dengan 7 poin penting di dalamnya. Poin-poin ini tentu menggambarkan bagaimana menjaga kesehatan dan kebersihan dalam kehidupan kita. Telah dikonversikan bahwa poin-poin itu menjadi protokol kesehatan yang mesti dipatuhi dan ditaati. Nah, protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari kita lakukan, mari kita diskusikan bersama. Yang pertama yaitu cuci tangan. Kebersihan tangan adalah utama. Seperti yang kita ketahui bersama, berbagai bakteri sampai virus, bahkan virus corona dapat menyebar luas dengan mudah karena terjadinya kontak fisik. Kontak fisik yang paling sederhana adalah berjabat tangan. Oleh karena itu, kebersihan tangan mesti benar-benar dijaga karena tangan kita melakukan banyak sekali kegiatan. Mencuci tangan menggunakan sabun atau minimal membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Hal ini menjadi standar untuk memastikan bahwa tangan kita sudah bersih. Biasakan diri kita, ajak anak-anak, orang tua, kakek, nenek, semua keluarga kita, lingkungan kita, tetangga-tetangga kita untuk membiasakan diri mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, setelah memegang apapun dan akan memegang apapun termasuk mau memasak, mau makan, setelah masak, dan lain sebagainya. Cara mencuci tangan sangat sederhana. Siram kedua telapak tangan dengan air bersih, kemudian gunakan sabun secukupnya hingga merata di permukaan telapak tangan. Gosok punggung tangan dengan sela jari tangan kiri, begitu juga sebaliknya. Pastikan ujung jari juga terkena sabun hingga bagian kuku. Kemudian genggam ibu jari dan basuh dengan sabun secara memutar. Bilas telapak tangan hingga bersih, lalu keringkan dengan lap sekali pakai. Ada gambar bagaimana cara membersihkan atau mencuci tangan dengan cuma 60 detik. Nomor 2 yaitu tidak menyentuh wajah sembarangan. Protokol kesehatan yang pertama selanjutnya adalah menghindari menyentuh wajah jika belum memastikan tangan sudah bersih atau belum. Area wajah seperti mata, hidung, dan mulut bisa jadi pintu gerbang yang mudah ditembus oleh penyakit atau virus yang ada di tangan kita. Oleh karena itu, pastikan dahulu tangan kita sudah bersih. Walaupun memang sudah bersih, usahakan untuk tidak menyentuh wajah jika sedang berada di tempat umum, karena kita kadang lupa telah menyentuh benda-benda yang lainnya. 3. Tutupi bersin dengan lengan bagian dalam. Karena bila kita menutup dengan telapak tangan, padahal telapak tangan kita itu sering menyentuh benda-benda yang disinyalir tidak bersih, maka bisa masuk ke dalam mulut kita. Tetapi kalau kita menggunakan protokol yang keempat, ya, dengan menggunakan masker, maka otomatis cairan dari mulut kita akan tertampung di situ, maka masker harus sering diganti. Keempat, menggunakan sehat ataupun sakit harus menggunakan masker. Selain menjadi anjuran dari pihak yang berwenang,
menyatakan bahwa masker bisa mencegah paparan virus berbahaya dari COVID-19. Masker juga penting digunakan untuk keluar rumah dengan tujuan untuk melindungi diri dan orang lain. Selain itu, juga bisa mencegah penularan penyakit melalui saluran pernafasan selain COVID-19. Banyak orang yang menggunakan selain masker juga menggunakan face shield atau penutup wajah. Kita bisa melihat dari gambar, kalau hanya sekedar menggunakan face shield itu kurang sempurna karena bisa melewati bagian bawah atau samping. Maka yang benar adalah gunakan face shield dan masker. Face shield juga membantu mencegah virus masuk ke mata melalui debu atau kotoran yang bisa masuk ke mata kita atau menempel di wajah kita. Masker juga harus benar, tidak hanya di mulut, tidak hanya di hidung atau di dagu, tetapi juga hidung dan mulut. Kemudian pada saat makan kita harus benar-benar menjaga agar masker tidak terkena kotoran yang ada di dagu, karena seringnya ditaruh ke bawah di dagu kemudian nanti dipakai kembali padahal dagu kita dalam keadaan kotor. Maka lebih baik dilepas, dilipat yang bagian dalam, ditaruh di bagian dalam, kemudian nanti bisa digunakan kembali. Tapi setelah 4 jam sebaiknya mengganti masker kita karena di situ sudah banyak menumpuk kuman. Kelima yaitu menjaga jarak atau disebut dengan physical distancing juga harus tetap dilakukan, yaitu menjaga jarak keberadaan kita dengan orang lain. Hal ini mengacu juga pada anjuran berbagai pihak yang menyatakan untuk bersosialisasi agar tidak terpapar virus yang berbahaya, kita harus menjaga jarak. Karena sekali lagi harus ingat, virus tidak dapat kita lihat dengan mata biasa. Isolasi mandiri. Isolasi mandiri dilakukan bila kita mengetahui ada gejala-gejala yang mirip dengan infeksi COVID-19, maka kita harus mengkarantina diri kita, melakukan kegiatan secara mandiri, tidak banyak berkumpul, misalnya makan, mengambil makanan kemudian sendiri. Demikian juga istirahat atau tidur dan melakukan kegiatan yang lain agar tidak terlalu sering atau banyak kontak dengan keluarga kita di rumah, sehingga insya Allah tidak akan tertular pada keluarga kita. Ibu-ibu yang berbahagia, ibu-ibu juga harus tahu apa yang harus kita lakukan jika kita keluar rumah. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun atau air mengalir setiap kali kita sampai rumah. Segera buang item yang rentan dengan virus. Maksudnya di sini, bila ada sesuatu yang potensial itu ada virusnya, maka lebih baik kita buang. Seperti tisu yang sudah kita gunakan setelah kita pakai setelah cuci tangan. Kemudian bersihkan ponsel dengan desinfektan. Karena ponsel seringkali kita bawa kemana-mana dalam keadaan apapun, kondisi apapun, kapanpun kita pasti akan memegang ponsel. Nah, ini bisa menjadi sumber penularan ya, karena kita selalu memegangnya. Jadi kita sering-sering membersihkan dengan desinfektan. Kemudian konsumsi suplemen vitamin C. Bersihkan seluruh area yang rentan seperti toilet, gagang pintu, dan ponsel. Hindari uang tunai. Kalau memungkinkan kita bisa menggunakan uang yang non tunai. Tapi kalau belanja ke pasar, ke bakul mungkin tidak, tapi setelah pegang uang sebaiknya kita mencuci tangan. Membawa hand sanitizer saat di luar rumah dan kita gunakan, jangan hanya membawanya saja. Kemudian menghindari jabat tangan, kita hindari kecup pipi saat bertemu orang baru. Bersihkan seluruh permukaan yang terkontaminasi cairan tubuh. Setelah tiba dari perjalanan, segera lakukan self-isolation selama 14 hari.
seperti yang kita sampaikan tadi sebelumnya. Protokol slide ini juga sama dengan sebelumnya. Jadi apa yang kita lakukan ketika kita tiba di rumah setelah bepergian? Kita buka sepatu di depan pintu sebelum masuk rumah. Jangan menyentuh apapun ketika masuk. Segera cuci tangan pakai sabun. Jangan lantas duduk di kursi atau tempat tidur. Buka pakaian dan tempatkan pakaian di keranjang. Jadi tempat pakaian kotor untuk segera dicuci. Bahkan lebih baik direndam. Setelah itu segera mandi gunakan sabun dan bersihkan semua permukaan benda yang Anda bawa dari luar tadi sebelum disimpan. Seperti halnya kalau misalnya kita beli roti begitu ya, sebaiknya pembungkusnya kita sabun terlebih dahulu, kita guyur dengan air mengalir. Bila dimungkinkan ya, sebaiknya kita membeli sesuatu atau makanan yang bisa dihangatkan. Itu lebih menjamin insya Allah ya, lebih menjamin terhadap penularan penyakit apapun karena kita panaskan terlebih dahulu. Kemudian semprotkan cairan desinfektan pada tas, sepatu, pakaian, ponsel, kacamata, kunci, HP, laptop dan lain sebagainya. Sudahnya barulah kita menyapa keluarga, berkumpul. Insya Allah kita akan terhindar dari COVID-19. 7. Jaga kesehatan, antara lain dengan mengkonsumsi multivitamin, berolahraga, istirahat yang cukup, serta tidak stres, tidak panik, tetap tenang. Yang kedelapan adalah berdoa. Tadi saya sebutkan adalah adanya 7 poin, tetapi kenapa sekarang 8? Karena doa ini jangan sampai kita tinggalkan. Semua yang kita lakukan adalah bentuk ikhtiar. Yang terakhir kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa karena Allah yang menentukan segalanya. Jadi ini lebih utama dari yang paling utama. Haruskah kita khawatir terhadap penyakit COVID-19 ini? Tidak ya. Kita harus tetap berikhtiar, berusaha melakukan protokol kesehatan dengan baik. Kita tetap tenang, jangan panik. Carilah info yang benar dan akurat tentang perkembangan COVID-19. Kita selalu menjaga kesehatan diri, anak-anak dan keluarga serta memperhatikan informasi dan saran dari pihak kesehatan yang berwenang. Serta berdoa. Demikian penjelasan tentang protokol kesehatan yang sudah saya sampaikan. Terakhir saya mohon izin bacakan doa. Nanti ibu-ibu kader bisa membaca doa bersama keluarga dan kerabat. Bismillahirrahmanirrahim. Doa mohon perlindungan dari wabah penyakit. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqa. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sobak, penyakit gila, penyakit kusta, dan penyakit-penyakit buruk yang lainnya, termasuk COVID-19. Baik ibu-ibu kader yang berbahagia, bagaimana penjelasan protokol kesehatan di atas? Semoga bisa diingat dan bisa diajarkan serta diterapkan bersama kerabat, keluarga, dan lingkungan sekitar pada masa new normal kali ini. Kembali saya ingatkan, pada saat Anda berada di tempat keramaian seperti di pasar, di balai desa, acara arisan, atau posyandu yang sering kita lakukan, lakukanlah sesuai dengan protokol kesehatan sebagai bentuk usaha kita, sebagai bentuk ikhtiar kita untuk mencegah tertular COVID, serta jangan lupa berdoa.
Kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta virus corona dan penentu semua kondisi yang terjadi. Semoga usaha dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.